istilahnya orang kantor ya gue kan pengennya seharian rapi. Dulu saya ISS, jadi ketika beli baju dia selalu cek, ini harus 80% katun, 20% polyester. Karena efeknya ini jadi rapi. Tapi yang merusak itu adalah ketika 100% polyester. Halo, sahabat Light Vibes with Amanda. Selamat datang kembali. Kali ini topiknya sangat menarik untuk generasi muda ya pastinya dan tentu kita semua, yaitu kaitan antara fashion berkelanjutan atau biasa disebut sustainable fashion dengan krisis iklim. Ada dua narasumber yang akan ada hari ini, yaitu generasi muda, Prasetya Rangga, dan tentunya juga seorang creative director dan co-founder dari jenama fashion berkelanjutan, Big Boy Looks Good, dan Desak Bali. Mari kita mulai perbincangan hari ini. Baik. Halo semuanya, halo Mas Dini. Halo. Kabarnya baik, seru. Jadi kita hari ini topiknya iklim dan gaya hidup ya Ibu Amanda ya. Betul. Nah, Mbak Amanda emang benar gak sih industri fashion ini adalah salah satu penghasil emisi karbon terbesar di dunia? Memang fashion industry ini kan sebenarnya sesuatu yang luar biasa ya. Pendapatannya ada yang mengatakan sampai 2,5 triliun dolar per tahun. Tapi dampaknya itu juga luar biasa. Kalau kita kaitkan dengan krisis iklim itu kan ada penyebabnya. Antara lain industri, dia mengeluarkan gas-gas rumah kaca yang menyebabkan perubahan iklim. Dari fashion industry sendiri itu kontribusinya 10%. Jadi perubahan iklim itu 10% diakibatkan oleh perubahan iklim. Tentunya juga ada sih penyebab-penyebab lain seperti pertanian, perubahan tata guna lahan, dan juga sampah. Tapi industri fashion ini hampir sama dengan transportasi ini. Jadi kalau kita dengan pesawat terbang, naik kereta api, naik mobil, dan lain sebagainya, kalau digabung itu kontribusinya sekitar 14%. Fashion 10%. Jadi berarti besar sekali ya kontribusi industri fashion ini. Nah kira-kira apa sih yang bisa dilakukan oleh pemegang kebijakan ya di industri fashion ini untuk bisa mengurangi emisi karbon ini, Mbak? Kan itu ada namanya rantai pasoknya ya, panjang. Dia dari awal sampai akhir, penyebabnya itu banyak sekali. Seperti misalnya penggunaan air, penggunaan pewarna kimia, kemudian juga terutama bahan-bahan tekstil sekarang itu kan banyak yang dari polyester. Polyester itu kan mengeluarkan mikroplastik. Jadi dari kita ini mungkin kita sudah konsumsi ikan-ikan yang makan mikroplastik ya. Lalu pencemaran air. Kadang-kadang katanya kalau satu jin itu, kalau ini pasti enggak ya. Tapi itu untuk buat satu aja perlunya 10.000 liter air misalnya. Jadi kan itu sebenarnya sangat mengerikan sekali ya kalau dilihat dampaknya ya. Belum lagi tadi pewarna-pewarna yang chemicals ya kadang-kadang langsung dibuang ke sungai gitu tanpa ada pencegahannya. Karena itu kalau kita berbicara regulasi dilihat dari hulu ke hilirnya. Jadi tidak mungkin hanya satu kebijakan saja sudah bisa mengatasi semuanya. Jadi bagaimana pencemarannya, bagaimana bahan-bahannya dan lain sebagainya. Lalu apa misalnya juga transportasinya, apalagi kalau bahan impor ya, Bang Denny ya, kalau bahan impor itu kan dia menggunakan pesawat terbang kah atau kargo kapal laut, itu semua mengeluarkan energi yang menyebabkan juga gas-gas rumah kaca menyebabkan perubahan iklim. Jadi ya seneng gitu ya pakai baju cakep gitu ya. Dan yang memperparah itu kan fast fashion. 80% dari produk fashion industry itu terbuang ke tempat sampah. Padahal masih layak pakai. Nah kalau kita bicara fashion industry itu kan tentunya ya ada perhiasan, ada tas, ada sepatu, ada baju dan lain sebagainya. Tapi memang tekstil dan produk tekstil atau TPT itu memang yang sebenarnya dampaknya lebih besar. Nah yang paling menyedihkan itu masih layak pakai tetapi 80% terbuang. Itu antara lain karena fast fashion gitu ya. Belum lagi di negara-negara yang musimnya juga banyak, jadi pokoknya kan juga banyak.
Nah, sekarang kita ke pelaku industrinya nih. Di sini udah ada Mas Denny. Oke. Mas Den, gimana sih? Apa sih yang sebenarnya yang dimaksud dengan fashion berkelanjutan atau sustainability? Oke, menarik nih. Jadi saya juga mengenal fashion berkelanjutan setelah saya tinggal di Bali. Sebelum saya di Jakarta. Jadi setelah saya di Bali, saya ikut kelas-kelas nih, Gu. Olahraga. Jadi kayak kelas sustainable process misalkan. Dan juga saya juga ikut kelas kayak sustainable materials gitu. Jadi saya juga paham ketika Ibu cerita fashion menyumbang waste besar, itu saya juga kaget sebenarnya. Jadi fashion itu jadi number 4 penyumbang terbesar setelah yang lainnya sudah 3 berarti saya lupa teman kayak saya fashion, wow, it's scary gitu kan. Nah jadi kalau speaking of berkelanjutan, kan memang kita harus mengkonsumsi materialnya atau pakaian yang harusnya sih less polyester kayak tadi, karena polyester memang menjadi murah karena bahannya murah dan juga diproduksi banyak yang membuat orang-orang beli lagi beli lagi beli lagi, akhirnya beli 2 bulan buang seperti itu. Jadi itu sistemis ya Bu ya, kalau kita bilang secara sirkular itu kerusakannya itu ABCD, kita nggak bisa pointing karena ABCD. Jadi ya itu di-drive oleh brand campaign, di-drive oleh juga kebutuhan anak-anak pengen anak-anak sekarang ya pengen keren di sini. Beli didukung juga oleh brand yang akhirnya yaudah kita bikin banyak lah 1 juta piece tapi harganya jadi cuma 30.000 misalkan. It's seperti itu sih. Jadi it's a circular problems lah. Di luar kita ngomongin positive circular economy, kita punya circular problems yang dari hulu ke hilir juga merusak sebenarnya. Jadi kalau menurut saya fashion berkelanjutan adalah ketika kita sebagai seseorang individu memberi barang, ya kalau bisa dipakainya lebih lama. Gitu. Jadi cuma per 1 bulan beli baju, ya udah beli baju kartun enak dipakai tapi dipakainya lebih lama. Itu salah satunya adalah penggunaan pakaian lebih lama ya. Gitu. Lalu memilih bahan-bahan non polyester sebisa mungkin. Karena saya tidak bilang polyester itu jelek sebenarnya. Karena polyester itu supporting materials. Jadi kayak baju kenapa bisa wrinkle free gitu, tidak lecet karena harus ada polyesternya. Sifatnya disuralisasi. Iya, gitu. Jadi menghilangkan juga tidak terlalu jadi ideal. Karena kan istilahnya orang kantor ya Bu ya kan pengennya seharian rapi. Dulu saya ISS, jadi ketika beli baju dia selalu cek, ini harus 80% katun, 20% polyester. Karena efeknya ini jadi rapi. Tapi yang merusak itu adalah ketika 100% polyester. Kayak gitu. Lalu ya itu ya tadi kayak thrifting juga menarik untuk dibahas. Karena thrifting itu kan menurut saya thrifting adalah bagian dari menggunakan barang lebih panjang umurnya. Jadi kan saya nggak dipakai sama Raga, umurnya jadi lebih panjang deh. Tapi yang jadi masalah adalah thrifting buat perekonomian Ibu menurut saya. Karena thrifting kalau aku nggak tahu ya, ini point of view saya. Kalau di Eropa itu thrifting mungkin tidak impor. Jadi perekonomian. Nah, di Indonesia untuk thrifting, si thrifting policy itu yang katanya demi environment gitu ya, ternyata itu juga impor dari negara luar. Jadi kan secara ekonomi kita masukin barang dari luar murah, yang rusak adalah UMKM misalnya. Terus dari segi limbah itu kan limbah ya, kalau di negara itu dibuang, bisa ditampung jadi gaya gitu. Jadi thrifting itu kalau memang bagus harusnya kita thrifting ya internal ya Bu. Dari orang Indonesia aja gitu. Jadi yang bikin rusak itu ya UKM, environment adalah ketika kita thrifting. Ketika kita thrifting barang impor dari negara lain. Jadi kita memindahkan sampah dari negara lain ke sini dan yang rusak juga perekonomian. Maksudnya gini, baju bagus 50.000 misalnya. Mereka bisa jual 5.000, 10.000 and it's a waste gitu. Lo masukin waste ke negara lo, sebenarnya ini UKM lokalnya collapse gitu. Jadi it's a complex problem sih masalah sustainable ini ya kan. Dan kalau dia kirim ke sini, kan pasti pakai laut atau satu darah energi lagi. Iya, karbon lah ya tiga Kampas lagi ya. Iya. Jadi ya itu berkelanjutan itu it's so many spectrum lah ya, kita menggunakan kain yang bertanggung jawab, terus konsumsinya kita pikir ini barang limbah atau bukan gitu. Thrifting is okay sebenarnya kalau internally gitu ya. Kalau beli dari gue atau gimana pun ceritanya, tapi lokal.
Tapi begitu, when it's thrifting, importing goods from other country, which is waste, itu yang menjadi berbahaya. That's why bisa Iya, betul. Bagi ekonomi, bagi lingkungan juga. Terus kayak les, polyester, itu juga sangat membantu. Kalau pre-loved itu thrifting juga. Pre-love itu bisa masuk kategori thrifting, tapi kan mostly, itu saya bilang, Bu, ketika kita pre-love-nya adalah sesama lokal gitu ya, dari ibu dijual ke siapa, atau ibu beli punya siapa, itu kan memperpanjang daur ulang hidup. Yang biasa ibu setahun bosan gitu kan, ya dipakai oleh orang dari nafas barangnya lebih lama gitu. Tapi ketika udah impor-impor tapi semuanya adalah barang second, itu yang menghancurkan perekonomian dan lingkungan sebenarnya. Oke, menarik Mas. Nah itu kan tadi dari sisi lebih umumnya sisi user ya, kita sebagai yang membeli baju-baju. Betul. Dari sisi Mas Denny nih sebagai tadi Produsen ya, produksi di Oke. Big Boys Oke. Good dan Desak Bali udah menjalankan belum sih? Oke, jadi Big Boy Look Suit itu sudah berdiri mungkin sekitar 15 tahun yang lalu ya, plus lah. Jadi sejak awal kita berdiri, kita ada 2 policy, Bu. Jadi pertama inklusif, karena kita emang pengen bikin, lo ganteng tuh gak mesti mikirin badan lo. Mau pikir gini, ganteng itu buat siapa aja bisa. Jadi makanya aku bikin dari size S sampai 5XL. Karena kasihan ya teman-teman yang badannya big size, mereka nggak punya baju bagus gitu. Bule-bule atau pemain basket yang tinggi 180, 190 nggak punya baju bagus. Itu makanya kita bikin dari S sampai 5XL. Terus dengan tren kesini yang ngomongin sustainability, ternyata itu sesuai dengan brand policy kita dari awal 15 tahun yang lalu. Big Boy Look Suit hanya memproduksi katun. Kita hanya produksi katun, denim dari katun, batik juga katun. Jadi tidak no polyester policy kita. Dan kami juga ingin membuat produk yang bagus. Jadi ini berdasarkan fakta ya. Banyak customer saya punya baju misalkan bajunya udah umurnya udah 10 tahun tidak dibuang. Karena bajunya sangat bagus, dicuci juga tidak tidak miring jahitannya kayak gitu atau tidak pudar gitu dan itu bisa di pass on to other generation. Nah, itu kan bagian dari memperpanjang daur hidup produk ya dia gitu. Jadi baju buat anaknya tiba-tiba anaknya udah gede kuliah dikasih ke menapak kayak gitu. Jadi saya sebagai brand memang pengen bikin produk yang bagus, no polyester policy, sampai dengan saat ini di tahun 2025. Dan menariknya 5 tahun terakhir, saya kan pindah ke Bali nih Bu. Di Bali itu ternyata banyak toko yang menjual itu kain organik, kain sustainable material, eco-friendly. Jadi happy banget bisa ke Bali karena secara ekosistem, policy no polyester policy saya bisa disupport sama other part ya. Saya kan produsen, dia juga supplier gitu ya. Jadi rantai produksinya itu benar ya. Terus saya juga sekarang ikut kayak misalkan kelas ekspor oleh kementerian. Jadi saya ketemu teman-teman ya, saya bisnisnya bikin kain gitu. Terus saya bisnisnya mengelola kebun yang dipakai bahannya untuk kain gitu. Jadi perjalanan Big Boy Look Suit ini menjadi sangat menarik karena policy kita ternyata di semakin tahun mendapatkan banyak knowledge, banyak networking di dunia clothing ya. Kayak teman saya, dia bikin kain yang memang eco-friendly. Jadi dia pakai kain dari serat nanas, terus dicampur dengan ulat sutra, terus banyak lah. Jadi saya banyak, wah keren ya gitu. Dan mereka juga bikin produknya itu bukan cuma sekedar kain doang, tapi dikasih texture, dikasih kayak gitu. Dan yang terbaru saya juga dari internet lihat sosial media ada perusahaan di Surabaya dia ngumpulin limbah. Jadi limbah kain di sana cuma 40 kecil-kecil segala macam pecah dihancurkan jadi benang baru, jadi kain baru. Gitu. Jadi dihancurkan jadi serat lagi seperti itu. Warnanya jadi dikumpulkan berdasarkan warna. Jadi kalau putih semua atau denim semua atau kayak gimana kalau putih sama biru kan jadinya double tone kayak gitu. Gitu. Jadi semakin kesini perkembangan eco-friendly materials berkelanjutan itu menjadi isu yang
sangat menarik dan juga mendapatkan respon positif dari para Gen Z dan juga millennials gitu. Karena mereka juga, oh yuk join the force gitu. Kayak gitu. Betul, seize the world. Karena itu menarik. Iya, karena itu menarik untuk melawan gempuran istilahnya satu barang impor, terus barang-barang polyester, terus juga kesadaran bahwa pakai baju yang sustainable material ya, satu eco-friendly material itu enak loh. Lo gak kegerahan gitu. Saya pernah beli nih Bu, kaos di pameran gitu ya. Wah, murah nih 75.000. Saya pakai besoknya gerah, saya mau marah-marah seharian. Karena polyester benar-benar gitu. Jadi oh ya udah kan juga punya brand sendiri. Jadi saya juga punya testing kan. Jadi ya udah kita fokus bikin orang nyaman. Jadi yang pakaian seperti itu kelihatannya bagus tapi tidak nyaman untuk Betul. dipakai. Atau grafiknya bagus, terang, tapi sebenarnya plastik. Kita pakai plastik. Oke. Bayangin lontong tapi dari plastik kan berbahaya kan. Selain gak nyaman juga nggak berkelanjutan. Iya, karena Oke. akhirnya murah, orang jadi beli terus. Iya. Gitu. Terus ya. Betul. Jadi it's a complex problems yang bagus untuk didiskusikan, juga problemsnya juga circular, economic circular juga ada, solusinya juga ada, cuma tinggal bagaimana semua stakeholder ya, Bu ya, pemerintah, swasta, juga anak-anak muda mau gak usah 100% lah ya Bu, kita start small lah, sedikit aja, berapa misalkan 5% dari popularitas 270 juta kan banyak sekali. Gitu. Mungkin 5%-nya Indonesia setara penduduk Singapura atau Swiss misalnya. Tapi kalau kita semua bergerak untuk keberlanjutan yang sustainable itu semoga dunia ini bisa lebih baik. Jadi bisa dibilang makin kesini juga makin banyak ya. Makin banyak brand yang jenama-jenama yang mensupport sustainable campaign ini ya. Ya, ada yang Mas Deddy Kalumi ya sih bisa di-share sudah pernah. Oke, ya. Anak aja yang udah mengandung apa? Prinsip. Oke, sebenarnya kalau terus brandnya bertambah terus nih lah. Gitu. Jadi kayak ya tadi saya bilang ada ya anak muda bikin perkebunan kapas atau dia ngumpulin serat nanas Di Bali ya? itu di Jawa. Oh di Jawa, oke. Dia ngumpulin nanas, lalu Bambu juga ya. iya bambu juga. Terus kayak sekarang kan trennya kayak sustainable materials nih. Kita ngomongin support dari bisnis industri ya, Bu ya, pabrik kain. Jadi dulu itu kan kita bikin itu dari serat kapas ya. Kapas itu ternyata by penelitian lah ya, dia mengkonsumsi lebih banyak air untuk membuat selembar kain. Nah, sekarang untuk membuat selembar kain bisa diskon airnya hanya 50%. Tapi menggunakan serat dari kayu. Dan itu sudah ada di Indonesia itu ya. Gitu. Jadi jadilah viskos atau apa yang memang dari batang-batang pohon. Jadi gini, dia lebih cepat nih. Kan batang pohon misalkan segini. Dia udah segini setengahnya dipotong dijadikan serat. Jadi selulus. Nah, itu makanya bajunya juga lebih breathable, hemat air, dan lain-lain untuk proses produksinya. Tapi tanaman itu yang namanya harus Iya, tanam betul. ke penggunaan itu pada disnebah. Iya, jadi batangnya naik lagi ke atas, potong lagi. Jadi kayak pucuk teh lah. Udah sekian, potong jadi selulus gini. Tapi misalnya kita masuk mall ini kan banyak ke fashion design ya, brand design. Itu mereka sebenarnya sudah menerapkan prinsip itu belum sih, Mas? Sebenarnya pokoknya kita masih overall kita ambil aja kayak semua brand lah ya. Iya ke Brand internasional. Gitu deh. Bisa dibilang semua brand internasional itu most of them adalah polyester atau polycotton. Gitu. Jadi misalkan ada yang campaign menggunakan serat serat daur ulang, serat yang alami dan lain-lain, itu hanya mungkin sekitar 10% dari total collection. Gitu. jadi tantangannya memang cukup. Iya, jadi memang brand masalah sustainable ini harus supportnya jadi banyak. Dari supply kain, dari industri brand mass retailnya, dari pembelinya juga. Jadi kayak ada nih policy baru dari Prancis, mereka menerapkan high tax yang tinggi sekali buat brand-brand untuk brand fast fashion. Satu, taxnya dinaikin. Terus Ya produksinya. produksi betul. Terus
influencer dan lain-lainnya juga dikenakan pajak yang tinggi. Terus polisinya itu ketika barang rusak, misalkan jaket saya robek gitu, brand harus menyediakan reparasi Iya. buat robeknya itu. After sales ya. After sales, Oke. karena itu mengurangi limbahnya gitu. Jadi saya belum tahu negara lain, cuman Prancis sudah menerapkan high tax dan perusahaan lain yang cukup bikin mereka jadi harus berubah ya, dari penggunaan polyester menjadi kain yang lebih bertanggung jawab. Ada yang menarik ya, brand terkenal juga. Menurut mereka itu banyak sekali return-nya. Ternyata return-nya kan untuk anak-anak muda. Jadi merek foto aja kan. Ya. Foto masih ada mereknya kan nggak tuh ya. Iya, Nah, iya, iya. terus return yang penting sudah ada di Instagram, mereka masih pakai yang baru. Akhirnya si brand ini bikin kebijakan di mall besar, boleh pakai itu untuk foto tuh. Jadi mereka nggak usah beli, tapi mereka podcast sudah masuk Instagram, pokoknya udah gitu. Jadi si brand-brand besarnya juga mikir gitu gimana caranya. Dia mikir bukan untuk lingkungan ya, tapi untuk supaya high return. Iya, betul. Ya karena kan kalau di luar negeri ada 30 days return Iya. policy kan, selamatannya masih ada dan lain. Yang di sini dari Ada juga. policy yang baju-baju ramah lingkungan tapi cuma 2 hari. 2 hari ya. Kalau Iya, balik iya. 2 hari harus tetap ada capnya, Iya. harus ada hayat dan lain sebagainya. Oke, itu aja. Jadi terima kasih Mas Denny Ya, sudah betul, berbagi Raga. sama kita di sini di Like Facts with Mbak Amanda. Mungkin Ibu Amanda juga ada yang mau ditambahkan buat Ya, terima kasih ya Pak Udedi dan juga Rangga tentunya itu teman-teman Light Vibes with Amanda mungkin ini membuka ide baru gitu ya bagaimana supaya kita tidak membuang-buang baju gitu ya. Dan yang paling penting boleh sih bergaya tapi pikirkan juga dampak lingkungannya. Terima kasih semuanya.